Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Kurnia Rahmadini dari kelas A321 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Dalam vlog ini, saya akan membahas tentang menjaga lingkungan hidup sekitar tempat tinggal. Vlog ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS PPKN SD 1 yang diampu oleh Bapak Beni Dwi Lokito Aji MPD. Sebelum membahas mengenai cara menjaga lingkungan hidup di sekitar tempat tinggal. Apa itu lingkungan hidup? Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antar lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekologi atau ekosistem. Lingkungan memegang peranan sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Komponen-komponen lingkungan hidup terdiri dari dua jenis, yaitu satu, komponen biotik, yaitu makhluk hidup yang meliputi hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang kedua, komponen abiotik adalah benda-benda yang tidak hidup, antara lain air, tanah, batu, udara, cahaya matahari. Semua komponen yang berada di dalam lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan membentuk sistem kehidupan yang disebut ekosistem. Ekosistem yang merupakan bagian utama dari lingkungan hidup adalah lingkungan yang sangat dinamis karena banyaknya komponen yang terlibat di dalamnya. Jika salah satu komponen tersebut berubah, maka sistem adaptasi dari organisme yang ada untuk menjaga keseimbangan akan mengalami perubahan. Karena ekosistem merupakan pusat segala aktivitas yang menyediakan sumber makanan dan kebutuhan lain bagi makhluk hidup, maka keseimbangan komponen di dalamnya harus dijaga dengan baik. Keseimbangan lingkungan secara alami dapat berlangsung karena beberapa hal, yaitu komponen-komponen yang terlibat dalam aksi reaksi dan berperan sesuai kondisi keseimbangan, pemindahan energi atau arus energi, dan siklus biokimia dapat berlangsung. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu jika terjadi perubahan, pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya mata rantai dalam suatu ekosistem. Kondisi keseimbangan tersebut mungkin dapat berubah dengan adanya campur tangan manusia dengan segala aktivitas pemenuhan kebutuhan yang terkadang melampaui batas. Pencemaran lingkungan juga masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah wilayah Pekalongan. Dengan adanya fenomena banjir ini, tapi kendati demikian ke Sungai Cikasok, Kecamatan pencucian sumur pengeboran lama di kawasan Porong Sidoarjo mencapai lebih dari 800 hektar. Biosfer Giam Siak Kecil, Segelintir Provinsi warga mencoba Riau. Polisi membersihkan mengancam sungai. 2 Mimpi orang mereka sederhana, ingin kembali melihat kembali sungai jadi dibersihkan seperti dulu. namun kondisi yang dari kawasan MBS Mahasiswa menjadi pencemaran sekali supaya pemadaman kalau tadi berdasarkan Jadi, kita sebagai manusia harus saling menjaga lingkungan hidup di sekitar tempat tinggal agar tidak merusak ekosistem yang ada di sekitar kita. Adapun cara menjaga lingkungan hidup di sekitar tempat tinggal yang dapat kita lakukan di lingkungan rumah kita sendiri, yaitu yang pertama, menggunakan listrik seperlunya. Salah satu upaya menjaga kelestarian lingkungan adalah menggunakan listrik seperlunya. Kita dapat mematikan lampu pada siang hari atau saat tidak digunakan.
Yang kedua, menggunakan air secukupnya. Menggunakan air secukupnya juga menjadi salah satu cara menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar rumah. Air memang ketahui sangatlah penting bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Maka kita perlu menjaga penggunaannya agar tidak terlalu berlebihan atau bahkan membuang-buangnya untuk sesuatu yang kurang perlu. Jadi segera matikan keran setelah bak penuh dan segera menutupi bak agar air tidak kotor dan tidak menjadi sarang nyamuk. Yang ketiga, membuang sampah di tempat sampah dan memilah sampah sesuai jenisnya. Untuk menjaga kebersihan, kita harus membuang sampah di tempat sampah tidak hanya saat di rumah atau di sekolah, tetapi dimanapun kita berada, kita harus selalu membuang sampah di tempatnya. Jika kita membuang sampah di sungai, maka dapat mengakibatkan aliran air yang ada di sungai menjadi terhambat, menjadi tersumbat, aliran air tidak lancar, dan inilah menjadi salah satu pemicu timbulnya banjir, ikan-ikan yang mati, dan tentunya merugikan kita sendiri. Saat ini beberapa tempat tertentu disediakan tempat sampah untuk jenis sampah yang berbeda. Gunanya adalah saat kita membuang sampah, kita memilah sampah tersebut sesuai dengan jenisnya. Kemudian sampah dari masing-masing tempat itu akan diolah dengan caranya masing-masing. Yang keempat, menyapu rumah dan mengepel. Kegiatan menyapu rumah tentu sangat penting. Selain itu, untuk membersihkan lantai agar terhindar dari debu dan kotoran. Kita juga sekaligus bisa menjaga kesehatan keluarga, karena rumah yang bersih juga merupakan awal dari hidup sehat. 5. Menyirami tanaman. Penyiraman di pagi hari juga akan membuat cadangan air tanaman di sepanjang hari, sehingga tanaman akan mampu menghadapi panas matahari lebih baik. Selain itu, menyiram tanaman di pagi hari akan meningkatkan siklus pertumbuhan alami tanaman di kebun kita. Yang keenam, menyapu halaman. Menyapu halaman secara rutin perlu kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Apalagi di halaman kita banyak pepohonan, tentunya akan ada lebih banyak daun-daun kering yang berserakan. Jika tidak disapu dan tidak dibersihkan, maka membuat halaman rumah kita terlihat kotor dan tidak enak dipandang. Kita juga pasti merasa tidak nyaman saat sedang duduk-duduk atau bermain di halaman. Jika lingkungan rumah kita kotor, akibat yang kita rasakan yaitu berantakan, kotor, tidak sehat, tidak enak dipandang, dan banyak kuman yang bisa menyebabkan kita sakit. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan rumah kita masing-masing agar terhindar dari penyakit. Sekian pembahasan tentang menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.